Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vina Fitria Zahra dengan NIM G0023-063. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap ibu hamil yang akan melahirkan untuk menentukan apakah dia dapat melahirkan per vaginam atau tidak. Lalu ada bidang Hodge, sama yang terakhir itu ada mengenai pelvis. Pelvis. Yang pertama, ada pemeriksaan apa aja sih yang dapat dilakukan terhadap ibu hamil untuk menentukan dia dapat melahirkan per vaginam atau tidak, akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada vaginal touche. Vaginal touche itu merupakan suatu metode dengan memasukkan dua jari pemeriksa telunjuk dan jari tengah ke dalam vagina ibu untuk memeriksa pembukaan serviks atau leher rahim. Apakah telah siap untuk proses kelahiran bayi secara vagina atau tidak? Nah, pemeriksaan dalam ini dilakukan berdasarkan kondisi ibu. Pada fase laten, pemeriksaan dalam atau vaginal touch ini dilakukan 4 jam setelah masuk kamar bersalin atau pasien mulai merasakan adanya sakit. Nah, kalau misal dalam kondisi normal, vaginal touch ini dilakukan setiap 4 jam sekali. Tapi kalau misal ada gangguan, itu bisa jadi pemeriksaannya dilakukan setiap 2 jam sekali untuk mengontrol apakah sang ibu masih bisa melanjutkan untuk persalinan pervaginam atau tidak gitu. Lalu ada pemeriksaan penunjang juga. Yang pertama tuh ada pemeriksaan fisik kayak dokter memastikan juga bahwa fisik sang ibu itu mumpuni untuk dia melakukan persalinan pervaginam. Contohnya kayak sang ibu tidak sedang dalam keadaan sakit atau misal dalam kondisi fisik yang siap. Lalu yang kedua ada ultrasonografi. Melalui ultrasonografi ini dokter dapat memeriksa posisi janin, ukuran janin, juga plasenta. Lalu ada pemeriksaan laboratorium seperti tes darah untuk menilai kadar hemoglobin, gula darah, dan faktor koagulasi. Bisa memberikan informasi tambahan tentang kesehatan ibu dan bayi. Lalu juga dapat menambahkan informasi apakah sang ibu akan menempuh persalinan pervagina atau tidak. Lalu ada evaluasi faktor risiko. Dokter juga akan mengevaluasi faktor risiko yang mungkin mempengaruhi kemampuan ibu untuk melahirkan secara pervaginam. Lalu bisa juga dilakukan dengan pemeriksaan riwayat penyakit sebelumnya, apakah sang ibu ada riwayat hipertensi, diabetes, dan penyakit lainnya. Lalu ada pemeriksaan Hodge. Nah, di sini ada jenis pemeriksaan Hodge. Yang pertama tuh ada bidang Hodge 1, di mana uterus dalam posisi normal atau tipis. Nah, pada pemeriksaan ini menunjukkan bahwa uterus itu berada dalam posisi normal dan tidak melebihi simfisis pubis gitu. Terus ada bidang Hodge 2 itu menunjukkan bahwa uterus yang retroflex atau membalik ke belakang. Ini menandakan bahwa uterus berada di belakang simfisis pubis dan mungkin memerlukan penyesuaian posisi untuk melahirkan dengan lancar. Terus ada bidang Hodge 3, itu menunjukkan kondisi uterus terdorong ke bawah, menunjukkan adanya prolaps uterus. Pada tahap ini uterus tuh udah menonjol keluar dari vagina dan perlu diperhatikan untuk pengelolaan selanjutnya. Lalu ada bidang Hodge 4, di mana menunjukkan kondisi prolaps uterus yang sangat parah, di mana uterus telah sepenuhnya protrusi keluar dari vagina dan terlihat secara visual. Lalu ada bidang Hodge 5, bidang ini digunakan untuk menilai prolaps uterus yang disertai dengan defleksi kandung kemih. Lanjut ada pelvis. Nah, tipe ideal bagi wanita untuk melahirkan vagina itu aditus pelvisnya bulat, spina ischiadikanya tidak menonjol, os sakrumnya pendek, luas, kurang melengkung, dan os coccygeusnya lentur. Terus di sini ada jenis pelvisnya kayak ginekoid, terus ini antropoid,
lalu android sama latipeloid. Sumber. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai pemeriksaan yang dapat dilakukan terhadap ibu hamil yang akan melahirkan, lalu ada bidang Hosh, dan yang terakhir itu ada pelvis. Mohon maaf bila ada kesalahan di dalam penjelasan atau mungkin ada kesalahan pelafalan. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.